Kami dari Kelompok 1 Mata Kuliah Media Pembelajaran PPKN, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Jambi. Di sini kami akan menampilkan sebuah video media pembelajaran mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia dilindungi oleh perundang-undangan. Yang pertama yaitu ada pasal 28A. 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, pasal 28B. 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua, hak untuk melangsungkan hidup, tumbuh, berkembang, serta hak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, pasal 28C. 1. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang kedua, hak untuk mengajukan diri memperjuangkan hak secara kolektif. Selanjutnya, pasal 28D. Yang 1. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di depan hukum. Yang kedua, hak untuk bekerja, mendapat imbalan, serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang ketiga, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang keempat, hak atas status kewarganegaraan. Selanjutnya, pasal 28E. Yang 1. Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Memilih pekerjaan, kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Yang kedua, hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Yang ketiga, hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, pasal 28F. 1. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G. 1. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Yang kedua, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Selanjutnya, pasal 28H. 1. Hak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Yang ketiga, hak atas jaminan sosial. Yang keempat, hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenangnya oleh siapapun. Selanjutnya, pasal 28I. 1. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Yang kedua, hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, hak atas identitas, budaya, dan masyarakat tradisional.
Selanjutnya, pasal 28J. 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dalam menjalankan dan melindungi hak asasi kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Selanjutnya, kita masuk kepada hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak mendapatkan persamaan di muka hukum. Tercantum di pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tercantum pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak untuk membela negara. Pasal 27 ayat 3. Yang keempat, hak berpendapat terdapat pada pasal 28. Yang kelima, hak kebebasan memeluk agama. Tercantum pada pasal 29. Yang keenam, hak ikut serta dalam pertahanan keamanan. Pasal 30 ayat 1. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan pengajaran pendidikan. Tercantum pada pasal 31 ayat 1. Yang ke-8, hak mengembangkan kebudayaan. Tersebut ada pada pasal 32 ayat 1. Yang ke-9, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Tercantum pada pasal 33 ayat 1 sampai 4. Yang ke-10, ada hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Itu tercantum pada pasal 34 ayat 1 sampai 3. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Jadi, pelanggaran HAM di Indonesia itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal. Adapun faktor penyebab pelanggaran HAM dari faktor internal yaitu yang pertama adanya sifat egois pada diri seseorang, yang kedua adanya rasa individualistik pada diri seseorang, yang ketiga dikarenakan karena kondisi psikologis pelaku, yang keempat karena adanya rasa intoleran atau rasa kurang menghargai antar sesama, yang kelima adanya rasa pendendam, yang keenam adanya rasa tidak empati pada diri seseorang, yang ketujuh itu adanya sifat tidak ada kesadaran tentang HAM, yang kedelapan adanya pandangan HAM yang keliru, dan yang terakhir yaitu adanya rasa diskriminasi di dalam diri seseorang. Nah, itulah tadi faktor-faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Jadi, faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM yaitu dikarenakan yang pertama, adanya ketidaktegasan hukum dan aparat penegak hukum. Yang kedua, karena struktur politik dan sosial yang membuat terjadinya pelanggaran HAM. Yang ketiga, karena adanya kesenjangan ekonomi. Yang keempat, dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang HAM. Dan yang terakhir yaitu dikarenakan penyalahgunaan teknologi. Jadi, kelima hal tersebut merupakan faktor eksternal penyebab dari pelanggaran HAM. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Indri tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kasus pelanggaran HAM ringan, dan yang kedua kasus pelanggaran HAM berat. Adapun yang termasuk kasus pelanggaran HAM ringan yaitu 1. Melarang seseorang untuk beribadah. Kedua, melarang seseorang untuk mendapatkan informasi. Dan yang ketiga yaitu memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Yang kedua yaitu kasus pelanggaran HAM berat. Yang termasuk dari kasus pelanggaran HAM berat ini yaitu kejahatan genosida.
Kejahatan genosida ini yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, dan ras. Memasuki contoh-contoh kasus HAM Indonesia, yaitu seperti yang kita ketahui, ramai dibicarakan tentang kasus PKI, yaitu penghilangan nyawa 7 jenderal oleh Partai Komunis Indonesia yang diculik lalu dimasukkan ke lubang buaya. Kasus kedua yaitu kasus Semanggi. Kasus Semanggi ini ada Semanggi 1 dan Semanggi 2. Semanggi 1 terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November tahun 1998. Kasus ini menewaskan 17 warga sipil. Dan Semanggi 2 terjadi pada tahun 1999 pada tanggal 24 September. Kasus ini menewaskan 11 masyarakat sipil dan 1 mahasiswa dan 217 korban luka-luka. Yang ketiga yaitu kasus Wamena berdarah. Kasus ini lebih pedih atau lebih kejam dari kasus Trisakti, di mana rakyat sipil ditembaki oleh aparat dengan peluru karet maupun peluru tajam. Semakin larut, tembakan-tembakan semakin kencang dilakukan. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 months before, the military fired blanks, rubber, and live rounds into the crowd of demonstrators. As night fell, gunfire became more intense and the death toll rose.